Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat puasa sebelum menyambut Komuni Kudus. Seperti apa kira-kira hal ini diatur dalam Gereja Katolik? Saudara-saudari, ajaran tentang berpantang dan berpuasa sangat kental dalam Gereja Katolik. Misalnya, berpantang dan berpuasa pada masa Prapaskah. Selain itu, gereja juga mengajarkan kepada umat beriman menyangkut pantang dan puasa sebelum mengikuti perayaan Ekaristi dan terlebih sebelum menyambut tubuh Kristus. Saudara-saudari, Kitab Hukum Kanonik Kanon 919 menyatakan bahwa yang hendak sambut Ekaristi Kudus hendaknya berpantang dari segala macam makanan dan minuman selama waktu sekurang-kurangnya 1 jam, terkecuali air semata-mata dan obat-obatan. Sebelum tahun 1964, puasa untuk menyambut Komuni Kudus dimulai dari tengah malam. Paus ke-6 pada tanggal 21 November 1964 mengurangi tenggang waktu puasa hingga 1 jam saja. Dalam peraturan ini, saudara-saudari, terdapat 2 pengecualian. Pertama, jika seorang imam merayakan lebih dari 1 misa pada 1 hari atau pada hari yang sama, seperti yang biasa terjadi pada hari Minggu, imam hanya terikat 1 jam puasa sebelum misa yang pertama. Imam diperbolehkan makan dan minum sesuatu untuk menjaga stamina di antara misa yang akan dipersembahkannya, meskipun tidak penuh 1 jam puasa sebelum ia menyambut Komuni Kudus berikutnya. Yang kedua, mereka yang lanjut usia, yakni usia 60 tahun ke atas atau yang sedang sakit, maupun mereka yang merawatnya. Mereka ini dapat menyambut Komuni Kudus meskipun dalam waktu 1 jam sebelumnya telah makan sesuatu. Misalnya, mereka yang ada di rumah sakit dan tidak dapat mengatur jadwal mereka sendiri dan sedang makan atau baru saja selesai makan ketika dikunjungi oleh imam atau pelayan Komuni Kudus. Saudara-saudari, menurut dokumen Immense Caritatis pada tahun 1973, jangka waktu puasa sebelum menyambut Komuni Kudus dikurangi hingga kurang lebih 1/4 jam. Ini ada pengecualian saudara-saudari, bagi pertama, mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Yang kedua, mereka yang lanjut usia yang sedang dirawat. Dan yang ketiga, mereka yang merawat orang-orang tersebut dan tidak mungkin sempat memperhatikan waktu puasa untuk diri mereka sendiri. Saudara-saudari, pertanyaan kita, mengapa wajib puasa? Santo Paulus mengingatkan kita, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Surat Rasul Paulus kedua kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 10. Kita wajib mengubah seluruh hidup kita, yakni tubuh dan jiwa, supaya serupa dengan Kristus. Proses mengubah diri ini menyangkut mati raga, termasuk mati raga jasmani seperti berpuasa demi dihapusnya dosa-dosa dan kelemahan kita. Dengan demikian, mati raga
akan memperkuat serta menyembuhkan kita. Paus ke-6 dalam konstitusi apostoliknya pada tahun 1966 mendorong umat beriman dengan mengatakan, mati raga bertujuan untuk memerdekakan manusia yang seringkali mendapati dirinya karena kecenderungan akan dosa hampir terbelenggu oleh nafsu-nafsunya sendiri. Melalui mati raga jasmani, manusia memperoleh kembali kekuatannya dan luka-luka yang timbul akibat sifat dasar manusia karena kurangnya penguasaan diri disembuhkan oleh obat pantang yang bermanfaat. Saudara-saudari, berpuasa sebelum menyambut Komuni Kudus membangkitkan rasa lapar dan haus jasmani akan Kristus yang akan makin membangkitkan rasa lapar dan haus rohani yang sepantasnya kita miliki. Dalam Perjanjian Lama, puasa mempersiapkan orang untuk menerima kehadiran Allah dan berada di hadiratnya. Sebagai contoh, Nabi Musa berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Selanjutnya, Elia berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, sementara ia berjalan menuju gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Kemudian saudara-saudari, dalam Perjanjian Baru, Yesus juga berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, sementara ia mempersiapkan diri untuk memulai pewartaannya di muka umum. Demikianlah usaha jasmani ini memurnikan kehendak baik rohani yang kita butuhkan dalam menyambut Kristus dalam sakramen Ekaristi. Saudara-saudari, kita berpuasa bukan untuk merusak selera kita, melainkan meningkatkannya sementara kita ikut ambil bagian dalam perjamuan Paskah. Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Matius bab 5 ayat 6. Pada akhirnya, berpuasa merupakan latihan kerendahan hati, pengharapan, dan kasih. Kebajikan-kebajikan pokok yang kita butuhkan dalam mempersiapkan diri menyambut Ekaristi yang kudus. Demikianlah saudara-saudari ulasan tentang puasa sebelum menyambut komuni. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.